Halo saudara, kembali saya Nova Purwadi bersama dengan tim VOA menghadirkan laporan terkini dari Amerika Serikat lewat segmen Sapa Dunia. Dan kali ini kami hadir dari Clifton Park, negara bagian New York, untuk menghadirkan White Christmas atau Natal bersalju bagi Anda. Natal kali ini, saudara, menjadi kesempatan pertama bagi banyak keluarga di Amerika Serikat untuk kembali melakukan mudik Natal saat pandemi, untuk kembali bertemu anggota keluarga mereka, kadang untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Asosiasi Otomotif Amerika Serikat memperkirakan sekitar 109 juta warga Amerika Serikat melakukan mudik Natal kali ini, dari 23 Desember hingga awal Januari. Dan angka ini adalah 3 kali lipat dibandingkan 2020, yaitu Natal pertama saat pandemi, tapi masih belum banyaknya atau bahkan belum ada vaksinasi melawan COVID. Kali ini vaksinasi sudah meluas dan banyak keluarga merasa lebih nyaman lagi untuk berkumpul saat Natal. Tapi dengan merebaknya varian Omicron, banyak di antara mereka melakukan tes COVID dulu sebelum berkumpul bersama keluarga. Dan tentunya mendapatkan booster bila mereka sudah memenuhi syarat. Antrian panjang terlihat untuk melakukan tes COVID sebelum mudik Natal ini, dan antrian ini terlihat di banyak kota besar yang warganya mudik ke kota lebih kecil. Saudara, hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok kembali mendominasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat tahun ini, yaitu tahun pertama di bawah pemerintahan Joe Biden. Satu isu yang terus mengganjal adalah hubungan antara Amerika dengan Taiwan, pulau yang dianggap sebagai provinsi yang membelot oleh pemerintah Tiongkok di Beijing. Kunjungan sejumlah senator AS dari Partai Demokrat dan Republik ke Taiwan Juni lalu memberi sinyal dukungan wakil rakyat AS kepada pemerintahan Taiwan. Sejak kunjungan tersebut, intensitas diskusi perdagangan dan investasi antara AS dan Taiwan pun meningkat. Taiwan adalah pembuat chip terbesar di dunia. Data TrendForce menunjukkan Taiwan berkontribusi pada 65% pendapatan global dari semikonduktor. Keamanan Taiwan penting bagi ketahanan rantai pasok global. Having a free and democratic Taiwan is critically important for the U.S. economically, and it's important more broadly for U.S. supply chain security as well. Setelah pertemuan virtual antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, pemerintah Biden mengundang Taiwan dalam KTT Demokrasi yang membuat Tiongkok geram. 美方所作所为恰恰证明，所谓民主只不过是一个幌子，是美方拿来推进其地缘战略目标，打压他国，分裂世界。 Menurut analis, dalam sejarah pemerintahan AS, termasuk di bawah kepemimpinan Biden, AS masih berpatok pada kontinuitas kebijakan soal Taiwan. The Biden administration, as well as the Trump administration before it, have emphasized not only the 3 communiques, which are about, one China, and also the U.S.'s position on Taiwan, but also the Taiwan Relations Act and the 6 assurances. Di bawah tekanan Tiongkok, Taiwan meningkatkan kemampuan pertahanannya, sementara AS melanjutkan penjualan senjata ke Taiwan berdasarkan UU Hubungan Taiwan pasca pengalihan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 1979. Demikian laporan VOA. Memasuki akhir tahun, warga yang berliburan di kota seperti New York atau juga Washington DC biasanya tak terlalu kesulitan untuk mencari alamat anggota keluarga atau teman atau juga tempat usaha. Ini karena kota-kota tersebut memberlakukan sistem grid yang bisa memudahkan orang untuk mencari rumah atau tempat usaha yang mereka cari. Mencari alamat di kota besar yang padat sebenarnya saat ini sudah tidak menjadi masalah dengan tersedianya berbagai aplikasi di ponsel pintar. Sebenarnya ada cara yang mudah untuk menentukan arah atau menemukan alamat di kota-kota besar di Amerika seperti Washington DC. Alphabet. C. So this gonna be like block, right? Utamanya, nama jalan terdiri dari huruf dan abjad yang terletak secara beraturan. Nama jalan yang berjajar dari utara ke selatan merupakan angka, sementara dari timur ke barat merupakan abjad atau huruf alfabet. Angka di depan nomor bangunan pun menggambarkan posisi bangunan tersebut, seperti angka 13 di nomor bangunan 1333 atau 1350, yang menandakan bangunan-bangunan ini ada di antara jalan 13 dan 14. I think it's more comfortable than in our home country because we have street names as names of people, and here it is more
you understand that this street, for example, 30 and next is 31, and it's more comfortable to find address here than in other countries. Tapi bukan berarti hanya angka dan huruf alfabet saja. Nama orang terkenal dan nama negara bagian sebenarnya juga terdapat di sini. If they're named for states, they go on a diagonal. If they're named for famous people, they go east-west mostly, and they're in alphabetical order. So you know that Emerson is above Davenport because E comes after D. And then there is the grid system. You've got 4 quadrants, northwest, northeast, southeast, southwest. Nah, jadi tidak terlalu sulit ya untuk mencari alamat di Washington DC. Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA. Dari dinginnya negara bagian New York, kami ajak Anda sekarang ke negara bagian California yang relatif hangat sepanjang tahun. Melihat kegiatan akhir tahun diaspora Indonesia di sana. Menaklukkan 3 jembatan yang menjadi ikon kota San Francisco. Itulah tema Goes Bareng menutup tahun 2021 yang diadakan kelompok Goes Indo San Francisco Bay Area. Karena kita dikelilingi dengan bay, dan 3 bridge ini, 3 jembatan ini merupakan 3 jembatan penting yang mengkonek seluruh Bay Area in general. Pagi itu 50 Goeser siap mengayuh sepeda melalui jembatan Golden Gate, Bay Bridge, dan Richmond Bridge sejauh 50 mil atau sekitar 80 km dengan tanjakan mencapai hampir 400 meter. Dia bilang, oh tanjakannya tinggi banget, jangan lihat ke atas, lihat ke sepanjang mata kita aja. Soalnya kalau kita melihat ke atas itu tanjakan nggak bisa habisnya. Rute ini juga tak menghalangi Suryanto Suraji yang tahun lalu diamputasi dan mulai belajar bersepeda lagi dengan 1 kaki. Saya juga mewakili komunitas yang handicap. Jadi meskipun saya kaki diamputasi, tapi tidak pernah menghalangi kita untuk bisa tetap beraktivitas aktif, termasuk bersepeda normal. Puji Hartanto, Goeser yang datang dari Jakarta bersama tim sehat, bahagia, sukses, dan kompak atau Sebaskom, ingin membagi pengalamannya bersepeda di Amerika saat kembali ke Indonesia. Perlu ada lane sendiri ya di jalur-jalur untuk menuju daerah wisata. Luar biasa untuk bisa meningkatkan wisata di Indonesia. Mengayuh sepeda melewati rute yang tak ringan dan jarak yang cukup jauh memang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan di antara sesama diaspora yang jauh dari tanah air. Pesannya adalah untuk terus hidup sehat dengan berolahraga, menjaga pola makan, pola tidur, dan selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dari San Francisco Bay Area, VOA. Itu dulu Sapa Dunia untuk kali ini. Tak lupa masih dalam suasana Natal, kami ucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi umat Kristiani di tanah air dan juga selamat menyambut datangnya Tahun Baru 2022. Dari Clifton Park, negara bagian New York, saya Nova Purwadi dan tim VOA.